Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin pemirsa Suska TV yang dirahmati Allah. Saya Dr. Amirah Diniati, Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Pada kesempatan ini ingin berbagi, mengajak kita semua mentadaburi Al-Quran. Tepat hari ini 17 Ramadan 1445 Hijriah, hari turunnya Al-Quran di bulan yang penuh hikmah. Tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah bahwa Ramadan merupakan bulan yang Allah ciptakan untuk workshop atau mengupgrade kemampuan kita sebagai manusia untuk melawan dan menaklukkan iblis atau syaitan sehingga kita bisa mencapai kesehatan mental yang sempurna. Pemirsa Suska TV yang dirahmati Allah. Allah berfirman mulai dari ayat ke-10 sampai ayat ke-27 dalam surat Al-A'raf tentang bagaimana iblis atau syaitan harus kita taklukkan, harus kita lawan. Saya akan bacakan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menciptakanmu, lalu kami beri bentuk, kemudian kami perintahkan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk yang sujud. Dalam ayat ini, Allah sampaikan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat yang kemudian dengan proses yang sangat rumit ini, Allah jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Makhluk yang paling sempurna sehingga malaikat sebagai makhluk yang suci diminta untuk sujud kepada manusia. Begitu juga dengan iblis. Tapi iblis menolak. Sementara malaikat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi setelah itu? Allah berkata kepada iblis dalam ayat yang ke-12. Artinya seperti ini. Allah bertanya, apakah keberatanmu untuk sujud ketika kuperintahkan kepadamu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya, karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan ia kau ciptakan dari tanah liat. Begitu sombongnya iblis menganggap dirinya lebih baik, lebih sempurna daripada manusia, yaitu Nabi Adam, nenek moyang kita yang Allah ciptakan. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-13, percakapan berlanjut. Allah berfirman, pergilah kamu dari sini. Tidak sepantasnya kamu menyombongkan diri di tempat ini. Karena itu keluarlah kamu. Kamu termasuk golongan yang hina. Dalam ayat ini Allah sangat marah dengan iblis. Sehingga Allah menyuruh iblis untuk keluar dari surga dan sudah bersumpah bahwa iblis adalah makhluk yang paling hina. Iblis menjawab di dalam ayat yang ke-14. Berilah aku tenggang waktu sampai mereka dibangkitkan. Dalam ayat ini, iblis masih memohon kepada Allah untuk diberi tenggang waktu keluar dari surga. Dan dia meminta pertolongan kepada Allah untuk diberikan waktu sampai tenggang waktu dibangkitkannya anak cucu Adam. Apa jawaban Allah? Di dalam ayat yang ke-15, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ini, baiklah, kamu diberi tangguh. Begitu maha pengasih dan penyayangnya Allah,
Allah sudah marah, tapi masih dipenuhi permintaan iblis ini. Apa jawaban iblis? Di dalam ayat yang ke-16 dalam surat Al-A'raf ini iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum aku orang sesat gara-gara Adam dan anak cucunya, maka akan aku cegat mereka untuk menyesatkannya dari jalanmu yang lurus." Pemirsa Suska TV yang dirahmati Allah, dalam ayat ini kita bisa lihat bahwa iblis sangat dendam dengan manusia. Dia sangat ingin menyesatkan kita karena dendam yang dia rasakan dikeluarkan dari surga. Hanya karena dia merasa dirinya lebih sempurna terbuat dari api, sementara Adam terbuat dari tanah liat. Dendam ini, sumpah ini, ingin menyesatkan anak cucu Adam, dilanjutkan di ayat ke-17. "Kemudian kuhadang mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dan dari kirinya. Selanjutnya tidak engkau dapati lagi kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur." Astaghfirullahalazim. Kalau kita sadari, iblis dan syaitan dengan anak buahnya ini betul-betul berniat dengan sangat kuat untuk menyesatkan kita dari berbagai penjuru. Dari depan, belakang, kiri, kanan, berbagai upaya mereka lakukan. Dan targetnya apa? Targetnya adalah agar kita tidak menjadi orang yang bersyukur. Dengan berbagai cara bujuk rayunya, iblis berusaha untuk mencapai visinya, menyesatkan manusia agar terbalaskan dendamnya. Apa jawaban Allah terhadap pernyataan iblis ini? Di dalam surat Al-A'raf ini ayat 18 Allah berfirman, "Pergilah dari sini sebagai orang hina yang diusir, bagi anak cucu Adam yang mengikutimu akan kuisi neraka jahanam dengan kalian sampai penuh." Luar biasa, Allah sangat marah dengan iblis. Allah sampaikan, "Pergilah kamu dari sini." Artinya Allah tidak memberi maaf lagi bagi iblis. Pemirsa Suska TV, inilah kelebihan manusia dibandingkan iblis. Ketika manusia tergoda oleh rayuan, lalu meminta ampun kembali kepada Allah, kita masih diberikan ampun. Tetapi iblis tidak diberi ampun lagi. Tempat yang paling tepat yang Allah sediakan bagi iblis adalah neraka jahanam. Oleh sebab itu, kalau kita runut di dalam terjemahan dalam ayat ini, kata iblis itu berasal dari ablasa, yang artinya adalah yang putus asa dari rahmat Allah. Jadi sesungguhnya iblis ini memiliki sifat-sifat negatif. Di satu sisi dia sombong, takabur, tapi di sisi lain dia adalah makhluk yang putus asa karena tidak diberi kesempatan lagi untuk menikmati surga. Pemirsa Suska TV yang dirahmati Allah, seandainya kita bawa kepada diri kita, sebagai manusia, Allah sudah beri kesempatan kita untuk merubah dan meminta ampun ketika kita sesat, itu patut kita syukuri. Artinya kita selalu diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Bandingkan dengan iblis yang Allah sudah katakan, kamu hanya pas tempatnya di neraka. Sehingga iblis sudah putus asa. Jadi ketika manusia merasa putus asa, berarti dia adalah bagian dari sifat iblis. Oleh sebab itu mari kita tadaburi bahwa sebenarnya keputusasaan bukanlah sifat manusia. Keputusasaan adalah sifatnya iblis. Kita masih terus diberi kesempatan oleh Allah untuk berubah, dan ampunan yang akan diberikan Allah selalu Allah berikan. Selanjutnya, di dalam surat Al-A'raf ini, ayat ke-19, Allah berfirman, "Hai Adam, tinggallah kau dan istrimu di surga ini, dan makanlah buah-buahnya di mana saja sehendak hati kalian. Namun janganlah kalian dekati pohon ini, nanti kalian terbilang orang yang zalim."
Dalam ayat ini Allah sudah memperingatkan Nabi Adam, nenek moyang kita, untuk mengikuti aturan Allah pada saat itu adalah jangan dekati pohon kuldi. Lalu apa yang terjadi? Setan, iblis berupaya menjalankan visinya. Di dalam ayat ke-20 Allah berfirman, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya supaya nampak oleh keduanya apa yang seharusnya tertutup dari auratnya. Lalu setan berkata, Tuhan melarang kalian menghampiri pohon ini tidak lain sebabnya ialah supaya kalian tidak menjadi malaikat atau tidak kekal di surga ini. Bayangkan pemirsa Suska TV yang saya hormati, begitu luar biasanya setan memutarbalikkan fakta. Ketika Allah larang Adam dan Siti Hawa untuk mendekati pohon itu, sebenarnya akibatnya adalah nanti dia akan keluar dari surga. Tapi apa bisikan setan kepada Adam dan Siti Hawa? Justru kalau kamu dekati, kamu akan bertahan di surga ini. Begitu pandainya setan dan iblis ini merayu Nabi Adam. Lalu dia bersumpah di ayat yang ke-21, aku hanya memberi nasihat baik pada kalian. Kata-kata ingin memberi nasihat padahal ingin menjerumuskan. Selanjutnya, di ayat yang ke-22, setan senantiasa membujuk rayu untuk menjatuhkan martabat keduanya. Tak kala keduanya telah mengenyam buah pohon kayu itu, tampaklah olehnya kemaluan masing-masing dan mereka berusaha menutupinya dengan anyaman daun-daun surga. Lalu Tuhan menyalahkan mereka. Bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon itu? Dan telah kukatakan bahwa setan itu musuh besar kalian. Dalam ayat ini Allah berfirman bahwa Allah sangat marah. Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda oleh bujuk rayu setan. Nenek moyang kita, Nabi Adam, ternyata punya potensi untuk mudah tergoda oleh bujukan setan. Tentunya kita sebagai cicitnya, keturunannya, punya potensi juga untuk tergoda. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa? Mereka kemudian berkata di dalam ayat yang ke-23. Keduanya menjawab, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami terbilang orang-orang yang merugi. Begitu Nabi Adam sadar bahwa dia sudah melanggar aturan Allah, dia memohon ampun, dia segera meminta pertolongan Allah agar dimaafkan, kalau tidak dia menjadi orang yang merugi. Luar biasanya apa jawaban Allah? Mari kita lihat di ayat yang ke-24. Allah berfirman, turunlah kalian dari surga ini, kalian satu sama lain bermusuhan. Di muka bumi ada tempat kediaman dan pembekalan yang kamu manfaatkan untuk kelangsungan hidupmu. Sampai suatu ketika di mana ajalmu telah berakhir. Jadi, setelah Nabi Adam memohon ampun, Allah menyuruh Nabi Adam dan Siti Hawa untuk turun ke bumi. Dan Allah sudah ingatkan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa akan bermusuhan dengan iblis. Dan Allah sudah gambarkan di dalam ayat ini bahwa di muka bumi sudah disediakan perbekalan untuk kehidupan. Sudahlah Nabi Adam salah, bukannya Allah marah, tetapi Allah tempatkan di satu tempat sebagai bentuk dari hukuman. Tapi hukumannya tidaklah hukuman seperti sesuatu yang merusak. Justru Allah sediakan tempat yang disediakan perbekalan di sana untuk bisa memperbaiki diri. Dan Allah berfirman selanjutnya di ayat yang ke-25, di bumi ini kalian hidup, di bumi itu juga kalian mati. Dan dari dalam bumi itu pula kalian akan dikeluarkan. Jadi di dalam ayat ini Allah mengingatkan kita semua, mulai dari nenek moyang kita sampai nanti generasi terakhir, kita akan ada di sini, mulai muncul di sini, hidup di sini, dan akan dibangkitkan kembali di muka bumi ini. Selanjutnya,
Allah berfirman di ayat yang ke-26, "Hai anak cucu Adam, kami telah menurunkan bahan baku yang dapat dijadikan pakaian dalam menutup auratmu, dan pakaian luar untuk perhiasan dan kemegahanmu. Namun pakaian berupa takwa lebih indah lagi. Semuanya ini sebagai tanda kekuasaan dan kasih sayang Allah kepada anak cucu Adam. Semoga mereka mengingatnya." Akhirnya Allah mengingatkan ketika Adam dan Siti Hawa turun tadi tidak berpakaian, hanya menggunakan daun-daun yang ada di surga. Allah kasih solusi. Di bumi ini tersedia semua bahan-bahan untuk membuat pakaian. Bisa digunakan untuk kemewahan, tapi di sisi Allah, keindahan yang utama itu adalah keimanan. Allah udah ingatkan itu di dalam ayat ini. Terakhir, di dalam ayat ke-27 Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ini, "Hai anak cucu Adam, jangan kamu biarkan setan menipumu, sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan nenek moyangmu dari dalam surga dengan tipu dayanya. Ditanggalkannya pakaiannya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sebenarnya ia dan gerombolannya mengintaimu dari tempat di mana kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan jadi pimpinan orang yang tiada beriman." Pemirsa Suska TV yang kami banggakan, dari ayat terakhir ini, Al-A'raf ayat 27 ini, Allah sudah ingatkan bahwa memang setan dan iblis itu tidak bisa kita lihat. Tetapi mereka selalu berjuang, mereka selalu berupaya untuk menggoda, mengajak kita, menghasut kita untuk mengikuti mereka. Karena mereka sudah terhukum hanya akan berada di neraka, dendam mereka yang luar biasa, maka mereka sengaja mengajak kita dengan berbagai upaya. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh kesadaran kita tadaburi ayat ini. Ketika terniat ingin melakukan sesuatu yang tidak baik dan melanggar syariat agama, sadarilah bahwa itu adalah hasutan syaitan. Sadarilah itu adalah musuh kita, lawan dia. Ketika ada pikiran seperti itu, segeralah beristighfar, segeralah berzikir, ucapkanlah astagfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita memohon kepada Allah selalu terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Inilah hikmah yang kita dapatkan dengan mentadaburi Al-Quran. Allah selalu ingatkan di dalam ayat-ayatnya agar kita waspada sebagai manusia untuk melawan dan menaklukkan iblis dan syaitan yang selalu menggoda kita. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat sehingga membuat kita menjadi seorang muslim yang memiliki kesehatan jiwa, selalu tabah dan kuat menjalani kehidupan dan menghindari diri dari godaan iblis dan syaitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.